Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami di sini akan menjelaskan materi terkait perkembangan aspek kognitif pada peserta didik di SD. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik pada kelas 1 usia 6-7 tahun, lalu kelas 2-3 pada usia 8-9 tahun, lalu kelas 4-5 pada usia 10-11 tahun, dan yang terakhir pada kelas 6 pada usia 12 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak kelas 1 pada usia 6-7 tahun. Kemampuan kognitif anak pada tahap pengetahuan dan pemahaman masih terbatas, sebagaimana teori taksonomi Bloom. Di fase ini, anak memasuki ranah C1 atau bisa disebut dengan mengingat, dan memasuki awal jenjang C2 atau bisa disebut dengan memahami. Anak juga sudah masuk pada jenjang C3 atau bisa disebut dengan menerapkan, namun masih dalam level rendah. Nah, adapun perkembangan kognitif anak SD kelas 1 menurut Stanford Children's Heart. Yang pertama, memahami konsep angka dan waktu. Yang kedua, belajar dari apa yang dibaca dan didengarnya. Yang ketiga, berpikir logis dan mengolah informasi. Yang keempat, memahami perintah. Yang kelima, memprediksi pola. Dan yang keenam, menghitung sampai 100. Yang ketujuh, mengenali simbol angka 0 sampai dengan 100 dan tulisan angka 0 sampai dengan 20. Yang kedelapan, bisa melakukan penambahan dan pengurangan dasar sampai dengan 20. Nah, selain itu, adapun ciri perkembangan kognitif anak pada usia 6-7 tahun. Yang pertama, melihat sudut pandang anak seusia dirinya dan memahami perilaku yang mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan bahasa lisan. Yang ketiga, menikmati perencanaan dan pembangunan. Yang keempat, memahami konsep ruang, waktu, dan dimensi. Yang kelima, memahami konsep waktu seperti kemarin, hari ini, dan esok. Yang keenam, sudah mengetahui antara kiri dan kanan. Yang ketujuh, mengembangkan rasa percaya diri dan penguasaan pembelajaran. Yang kedelapan, belajar membaca dan menulis, serta dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Yang kesembilan, mulai beralasan dan berdebat. Yang kesepuluh, dapat melakukan penambahan dan pengurangan sederhana. Yang ke-11, kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata. Yang ke-12, dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih. Yang ke-13, dapat menghitung sampai 10 benda pada satu waktu. Yang ke-14, mulai mampu berpikir dan berdebat menggunakan kata mengapa dan karena. Yang ke-15, dapat mengkategorikan benda. Yang ke-16, mampu duduk di meja, mengikuti petunjuk guru, dan mandiri. Baik, selanjutnya ada mengenai perkembangan kognitif anak kelas 2 sampai dengan 3 pada umur 8 sampai dengan 9 tahun. Perkembangan kognitif anak SD kelas 2 dan 3 biasanya ditandai dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis yang meningkat pesat. Pada usia ini juga anak sudah memasuki jenjang C2 atau memahami dan tahap C3 atau menerapkan yang semakin bertambah baik. Kemudian selanjutnya, pada ranah C2 atau memahami ini, menurut Piaget, anak usia 7 sampai dengan 8 tahun dapat mengetahui hubungan yang terdapat dalam sebuah kumpulan tingkat atau objek dan dapat menyusunnya berdasarkan ukurannya. Nah, dalam hal ini, pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis alam atau lingkungan sekitar agar anak tidak jenuh dan bosan, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan menyenangkan. Sedangkan pada ranah C3 atau menerapkan, yang mana
mampu menggunakan atau menerapkan materi yang telah dipelajari pada situasi baru yang menyangkut aturan dan prinsip. Anak pada fase ini sudah biasa untuk diberlakukannya sistem pembelajaran yang metode diskusi kelompok, namun kemampuan anak masih terbatas. Dan dalam pelaksanaannya, guru harus bisa mengendalikan, mengawasi, dan membimbing proses belajar anak secara intensif. Baik, kemudian di akhir kelas 3, umumnya anak sudah menguasai beberapa hal berikut. Pertama, anak mampu mengumpulkan sebuah informasi dari sebuah masalah. Kedua, anak mampu memahami dan membuat konsep atau ide lebih mendalam lagi. Yang ketiga, anak harus bisa dan mampu melakukan operasi matematika yang lebih sulit dari biasanya seperti perkalian atau pembagian. Berikutnya, anak harus bisa membuat rencana sebelum melakukan atau bertindak sesuatu. Semua hal ini dilakukan agar rencananya dapat tersusun dengan rata dan tidak menemukan kegagalan. Yang kelima, anak bisa duduk diam dan memperlihatkan sesuatu yang menarik selama 30 sampai dengan 45 menit. Kemudian yang terakhir, yang keenam, anak mampu mengungkapkan pikiran atau pendapatnya menggunakan berbagai jenis kalimat kompleks dan menarik. Perkembangan kognitif anak kelas 2-3 pada usia 8-9 tahun. Nah, di usia ini anak mulai mengembangkan kemampuan baru untuk mengambil kesimpulan dan mengerjakan tugas rumit yang membutuhkan kemampuan menarik kesimpulan. Lalu pada anak kelas 4 SD, kemampuan kognitif anak sudah berada jauh lebih baik pada ranah C3 atau menerapkan. Pada usia 9-10 tahun juga, anak sudah memasuki ranah C4 atau menganalisis. Anak mampu menganalisis dan menghubungkan teori dengan fakta yang ada guna untuk menarik sebuah kesimpulan. Di akhir kelas 5, anak umumnya sudah menunjukkan perkembangan kognitif seperti yang pertama, memahami pengambilan perspektif di mana setiap orang memiliki sudut pandang, pikiran, dan perasaan yang berbeda. Lalu yang kedua, menjelaskan sebuah konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. Lalu yang ketiga, anak bisa memprediksi konsekuensi dari sebuah tindakan dan merencanakan langkah antisipasi. Yang keempat, anak mulai aktif mencari informasi dan memperluas wawasan melalui berita, sosial media, dan temannya. Dan yang terakhir, anak mengerti hubungan antara hal abstrak dan hal yang bisa dilihatnya. Perkembangan kognitif anak kelas 6 pada usia 12 tahun. Nah, anak sudah lebih mahir dalam berpikir logis, berpikir abstrak, dan memecahkan masalah. Tapi kendali diri dan kemampuan pengaturannya masih belum matang. Nah, pada fase ini anak disebut berada pada fase operasional formal, yang mana anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi atau hipotesis, juga sesuatu yang bersifat abstrak. Ginsberg dan Oppert dalam Juri tahun 2018 menyatakan bahwa di tahap ini anak sudah mampu berpikir fleksibel dan juga efektif, juga mampu menghadapi persoalan yang bersifat kompleks. Di akhir kelas 6, umumnya anak mencapai perkembangan kognitif seperti berikut. Yang pertama, anak bisa berpikir logis dalam menghadapi suatu situasi atau masalah. Yang kedua, anak mulai memahami konsep keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, anak mulai memahami urutan sebab dan akibat. Lalu selanjutnya anak bisa memahami perspektif atau sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, anak bisa berpikir spontan dan lebih cepat. Ciri dari perkembangan kognitif anak usia 8-12 tahun. Yang pertama, kebanyakan remaja awal sepenuhnya mampu mengambil, memahami, dan mempertimbangkan perspektif lain. Yang kedua, mereka mulai berpikir hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. Yang ketiga, mereka menjadi lebih berorientasi pada tujuan. Dan yang keempat, mereka mungkin mengembangkan minat khusus yang merupakan sumber motivasi. Selanjutnya,
Perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional anak usia sekolah. Lalu, mereka mulai memahami aspek dari dunia orang dewasa seperti uang dan memberitahu waktu. Selanjutnya, mereka dapat menikmati membaca buku. Lalu, mereka juga dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita. Dan yang terakhir, mereka menghargai humor dan permainan kata.